Halo Sobat Tanyo, kembali lagi bersama kami yang tentunya akan memberikan wawasan baru yang akan sangat bermanfaat bagimu. Apalagi jika kamu mempunyai usaha atau bisnis. Kali ini kami akan menjelaskan mengenai cara mempromosikan produk dengan berbagai strategi. Kamu pasti penasaran kan? Berikut kami sajikan 5 cara mempromosikan produk. Namun sebelum kita lanjut, nggak ada salahnya bagi kamu untuk menekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kami tetap bisa memberikan informasi-informasi seputar bisnis lainnya. Word of mouth. Metode ini merupakan promosi produk yang paling sederhana dan sudah ada sejak zaman dahulu. Namun, bukan artinya strategi ini kuno, karena cara ini memiliki tingkat kesuksesan yang cukup tinggi untuk meningkatkan penjualan. Pernahkah kamu mendengar testimoni dari orang-orang terdekatmu tentang makanan tertentu? Jika mereka mengatakan hal positif, sadar atau tidak, kamu akan terdorong untuk membeli. Tetapi, jika kamu menerima informasi negatif, maka kamu akan cenderung untuk tidak membeli makanan tersebut. Hal inilah yang menjadikan word of mouth sebagai strategi yang efisien dan efektif. Di zaman yang serba digital ini, metode ini juga marak digalakkan di media sosial, bertujuan untuk memberikan citra yang baik. Berbagai perusahaan menggunakan jasa influencer sebagai sarana word of mouth. Tentunya, hal ini juga bisa kamu terapkan. Jika dana yang tersedia belum cukup untuk menggunakan jasa influencer, yang biasanya cukup mahal, kamu bisa memposting testimoni produk yang kamu jual dari pelanggan-pelangganmu sebelumnya. Perlu digarisbawahi bahwa manajemen produk juga diperlukan untuk mengiringi strategi ini, karena produk yang kamu jual haruslah disukai oleh masyarakat. Digital marketing. Strategi ini merupakan jurus jitu bagi bisnismu untuk meningkatkan penjualan. Sebagai praktiknya, kamu perlu memiliki internet beserta hardware penunjang lainnya seperti smartphone atau laptop yang kamu gunakan untuk menonton video ini. Aspek pemasaran digital ini melibatkan aspek kreativitas dan teknikal mengenai penggunaan internet seperti pentingnya desain, pengembangan produk, periklanan, dan penjualan. Di saat ini, ilmu yang penting kamu pelajari dalam perkembangan digital marketing adalah Search Engine Optimization. Intinya, kamu harus menggunakan desain dan pemilihan kata yang tepat untuk mengantarkan informasi produkmu ke khalayak di internet. Jika pengaplikasian ilmu SEO optimal dan tepat, produk yang kamu jual akan lebih banyak dikunjungi. Alhasil, konversi penjualanmu berpotensi untuk meningkat dengan pesat. Terdapat 2 jenis pemasaran digital, yaitu pull digital marketing dan push digital marketing. Perbedaannya terletak di bagaimana kamu sebagai penjual dan para pembeli melakukan pengenalan. Dengan metode pull, atau bahasa Indonesianya menarik, konsumen adalah pihak yang secara aktif berkunjung ke tokomu melalui berbagai cara. Contohnya adalah website, blog, dan media sosial. Metode ini memerlukan artikel yang menarik dan sudah disesuaikan dengan preferensi dari target pasarmu, sehingga kamu dapat meningkatkan engagement dengan pelangganmu. Berkebalikan dengan metode pull. Metode push atau bahasa Indonesianya adalah dorong. Sebagai seorang pemasar, kamu adalah pihak yang aktif untuk menggapai calon pelangganmu. Secara aplikatif, kamu dapat mengiklankan produkmu di internet yang biasanya berbayar. Di zaman yang semakin canggih ini, kamu dapat mengiklankan produkmu ke demografi yang sudah kamu tentukan sebelumnya. Tentunya dengan menyesuaikan target pasarmu. Keren bukan? Keunggulan dari metode ini adalah kamu dapat beriklan secara efisien, tetapi kamu mengeluarkan beberapa peser untuk melakukannya. Sampling. Cara lainnya untuk mempromosikan produkmu adalah memberikan sampel gratis. Contohnya, Netflix dan Spotify. Memberikan layanan gratis selama 1 bulan. Apakah itu hanya bakar-bakar atau buang-buang uang saja? Tentu saja tidak, karena strategi ini berperan sangat menentukan dalam proses promosi. Melalui cara ini, kamu dapat mengidentifikasi bagaimana menjadikan pengunjung tokomu menjadi pelanggan setiamu. Sarana promosi ini sekilas tidak menguntungkan bagi kamu sebagai penjual. Tetapi di jangka panjang, strategi ini berperan cukup signifikan untuk mendapatkan pelanggan setia. Sebagai contoh, kamu memberikan produkmu secara cuma-cuma ke beberapa orang yang menjadi target pasarmu. Jika mereka menyukainya, bukan tidak mungkin mereka akan membeli produkmu. Lebih dari itu, strategi word of mouth juga sudah dibahas pada awal video. Juga dapat dilakukan oleh pelangganmu ke teman-teman atau bahkan keluarganya. Kamu dapat melakukan sampling dengan berbagai cara seperti pemberian kupon gratis, pengiriman produkmu ke kerabat terdekat, pemberian secara gratis dengan metode giveaway, hingga menggratiskan produkmu untuk acara amal. Bagi kamu yang saja baru merintis, strategi ini sangat cocok untuk dijadikan sebagai riset pasar. Kamu dapat menerapkan cara ini yaitu membagikan produkmu secara gratis. Setelah produk diberikan, kamu dapat meminta saran kepada orang yang kamu berikan.
Tentu saja, kamu harus siap menerima feedback yang akan diberikan itu, baik itu negatif maupun positif. Riset ini akan sangat berguna dalam pemantapan produkmu. Jadi, kamu pasti sudah bisa menyimpulkan bahwa pemberian sampel gratis tidak hanya buang-buang uang saja. Promosi campuran. Pada akhirnya, kamu tidak akan menggunakan satu strategi saja untuk mempromosikan produkmu. Hampir semua perusahaan melakukan strategi campuran untuk mempromosikan produknya. Setidaknya, ada 5 aspek yang harus kamu pertimbangkan selaku penggerak bisnis, yaitu periklanan, penjualan personal, promosi penjualan, relasi dengan publik, dan pemasaran yang terarah. Secara merangkum, berbagai contoh dari 5 aspek ini mencakup periklanan di daring dan luring, presentasi ke pembeli, pemberian kupon, seminar, dan pesan melalui email, dan berbagai saluran lainnya. Tips singkat dari Tanyo. Pada akhirnya, konsumen akan memilih produk yang sesuai dengan keinginannya, bukan kebutuhannya. Maka dari itu, pastikan kamu menonjolkan diferensiasi dari produk yang kamu jual. Selain itu, kamu juga harus mengidentifikasi sarana promosi apa yang paling berpotensi untuk meningkatkan penjualan. Tentunya dengan anggaran yang ramping. Nah, bagi kamu yang bingung cara mempromosikan produk penjualan kamu, silakan konsultasikan dengan expert Tanyo.id secara gratis dengan cara download aplikasi Tanyo.id dan temukan expert yang cocok dengan kamu. Itulah cara untuk mempromosikan produk. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Sampai jumpa!